dari akun dari YouTube nih, dari Ibu Yulianti, Pak. Assalamualaikum Pak, dengan Yulianti dari Jawa Tengah. Nah, jauh nih Pak ya, bukan orang Bojonggede. Orang Bojonggede orang sini berarti Pak ya. Nanya langsung kali ya. Boleh share pengalaman Pak Ari dulu? Apakah dulu selalu menggunakan RKH agar bisa agar bisa ngejar omset hariannya Pak? Jazakumullah khairan kasir pada Pak Ari. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Silakan. Siap, langsung dijawab aja ya. Langsung aja Pak. Bu Yulianti ya? Yulianti dari Jawa Bu Tengah. Yulianti dari Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Jadi Bu Yulianti, zaman dulu itu konsep RKH saya nggak ngerti itu. Ya bahkan kemarin saya presentasi di sebuah komunitas para marketing properti ya, itu saya sampai kaget gitu ya. Dia bikin RKH detail banget gitu. Dalam hati saya nggak pernah tuh saya bisa bikin sampai sedetail itu begitu. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah dulu saya sudah bikin RKH? Dulu mungkin saya nyebutnya bukan RKH. Saya berprinsip pokoknya tiap hari saya harus keluar rumah. Pantang balik ke rumah ya kalau belum melakukan closing. Pantang balik ke rumah kalau belum melakukan penjualan begitu. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Dan kalau dulu nih karena kan memang kita dulu belum dikenal ya. Kalau sekarang HNI kan sudah dikenal. Sudah lebih dikenal dibandingkan zaman dulu begitu. Sehingga memang kerjanya lebih effortnya tuh lebih luar biasa zaman dulu gitu ya. Orang begitu disebut HNI, sekarang, oh HNI udah tahu gitu kan. Udah gabung belum? Belum, nah kayak gitu. Tapi kalau dulu, HNI, apaan tuh? Merek handphone? Bukan, ini perusahaan bukan merek handphone begitu ya. Sehingga yang saya lakukan adalah, yang pertama, tadi prinsipnya adalah, saya harus keluar rumah. Tiap hari harus keluar rumah. Jadi saya bersama dengan istri saya, itu targetnya tiap hari harus keluar rumah. Tujuannya kemana? Terserah. Nah inilah, ini mungkin nggak RKH banget gitu ya. Kalau di RKH kan itu kan berarti kita lihat ya, tujuan orangnya jelas. Alamat di mana? Mau janjian ketemu kapan? Sehari berapa orang? Kalau dulu saya enggak. Dulu kalau saya bilang itu apa ya? Serampangan begitu. Tapi saya kerja gitu ya. Makanya waktunya lebih lama. Kalau pakai RKH, saya yakin. Insya Allah hari ini jauh lebih cepat insya Allah. Tapi RKH-nya betul-betul dibuat gitu ya. Nah akhirnya memang berbagai macam cara saya upayakan. Mulai dari nyebar fotokopian brosur. Jadi saya fotokopi brosur, ya, terus kemudian saya tempel-tempel gitu, saya fotokopi ratusan lembar, saya keliling ke perumahan, saya sebarin brosur gitu ya. Itu kurang lebih yang saya ingat 800 lembar brosur itu ya, itu nyantol 7 orang yang nanya begitu. 7 orang nanya, 2 orang closing. 2 orang closing sampai hari ini juga nggak gabung begitu. Bukan nggak gabung, nggak aktif maksud saya ya. Ya itu yang pertama. Lalu kemudian saya lihat oh caranya nggak efektif, saya ganti lagi. Gimana ya caranya ya biar orang mau ngundang saya? Kan tadi yang di awal-awal saya sebutin tuh ya. Kita jago ngomong, kita punya knowledge, nggak ada yang ngundang. Nah saya kepengen tuh orang ngundang. Masalahnya kan kita bukan siapa-siapa begitu. Ya, nah akhirnya saya mencoba untuk cari referensi. Caranya gimana? Saya beli majalah bekas. Saya beli majalah bekas ya yang kiloan. Lalu kemudian saya buka lembar-lembar itu, saya cari nomor telepon. Pokoknya ada nomor telepon saya catat. Saya catat nomor telepon. Lalu kemudian saya mulai kirim promosi iklan. Saya kirim iklan, saya kirim promosi. Itulah cara yang saya lakukan. Kelihatannya memang katrok banget, jadul banget begitu. Kalau sekarang mungkin pakai apa namanya tuh yang nyebar WA banyak tuh apa namanya ya? Blast ya. Blasting. Oh, blasting ya. Blast gitu ya. Tuh Broadcast juga bisa. Broadcast juga bisa ya. Kalau dulu kan aduh ya Allah jadul banget gitu ya. Produk juga belum banyak. Kalau nggak salah cuma 2 deh zaman dulu deh tuh produknya di awal-awal ya. Sehingga memang kerjanya lebih luar biasa. Ya, jadi kalau mau dibilang itu RKH bukan. Ya mungkin RKH zaman dulu begitu ya. Kalau sekarang jauh lebih rapi, jauh lebih tertata, jauh lebih terkonsep. Nah karenanya peluang kita untuk bisa berhasil di HNI dengan yang lebih cepat, bukan instan ya, dengan yang lebih cepat gitu ya, dalam waktu yang menurut saya realistis gitu ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun begitu ya, itu lebih bisa dibuktikan ya. Jadi kalau ditanya RKH-nya pakai apa enggak, ya tadi tuh yang saya ceritain, itulah RKH yang saya gunakan dulu ya. Terima kasih Bu Lianti ya. Pertanyaan berikutnya nih, Pak Ari, Om Ari ya, dari Ibu Fitriani. Ibu Fitriani, mohon maaf nih. Ibu Fitriani bertanya,
Gimana ya tips-tips supaya mitra kita selalu termotivasi untuk selalu istiqomah menggunakan produk HNI? Wah, ini pertanyaannya sering banget nih, Pak. Betul. Silakan, Om Ari. Ya, terima kasih Mas Indra No Limit. Ya, jadi Bu Fitriani. Bu Fitriani ya, Ibu-ibu Bu Fitriani. juga, Pak. Bu Fitriani. Jadi gimana caranya menjaga agar mitra kita punya semangat? Ya, kalau bisa semangatnya lebih dari kita. Ya, caranya adalah jadikan ia sebagai sebuah aktivitas yang betul-betul memberikan keteladanan. Jadi di HNI ini kita nggak bisa tuh, ayo tupo gitu ya. Sementara begitu dilihat, AVO kita belum tupo kita, nggak bisa tuh ya. Ayo belenjong, ayo belanja. Bahasa apa tuh? Bahasa bojong. Ayo belanja gitu ya. Ternyata dia belum belanja begitu ya. Ayo rekrut. Ternyata dia tidak merekrut. Ayo home sharing. Ternyata dia nggak ngerjain home sharing, nggak bisa. Ya. Nah, kalau ternyata kita sudah semangat nih. Iya Pak, saya home sharing Pak. Saya jalanin home sharing Pak. Saya rekrutmen Pak. Tapi kok mitra saya yang sudah ada Pak nggak semangat gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka caranya adalah ya kalau istilahnya adalah keep in touch gitu ya. Jaga tuh kedekatan kita dengan mitra kita. Yang saya lakukan adalah untuk menjaga semangat ya para mitra, itu biasanya saya ajak. Kalau yang bapak-bapak saya ajak. Saya mau presentasi kemana, saya ajak. Ya, saya mau kemana, saya ajak. Pokoknya saya servis, ya. Saya nyupirin. Enak banget nih jadi mitra saya Pak Indra. Iya, saya nyupirin ya. Terus kemudian, ya mitra saya di sebelah saya nih. Ya saya nyupirin. Begitu lapar, kita berhenti makan, saya bayarin. Begitu presentasi, saya yang presentasi. Mereka nonton. Ya memang itulah. Leader tuh tugasnya memang memberikan contoh. Ya sehingga mitra kita ngelihat, wih leader saya ini kalau lagi action ya itu luar biasa gitu. Dan dia pasti dapat vibrasinya tuh. Vibrasi semangat itu pasti dapat gitu. Tapi kita sudah lakukan hal demikian. Ternyata masih juga belum tergerak. Mau diajak nggak ngikut juga begitu ya. Mau mau diajarin presentasi dengan cara dia ngundang dan kita hadir, nggak diselenggarakan juga gitu ya. Menurut saya, kalau sudah berkali-kali kita lakukan demikian, ya kita jangan terlalu fokus dengan yang demikian. Jangan terlalu fokus dengan yang tidak semangat. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan biar kita tetap semangat? Ya jangan berhenti begitu. Berhenti ngapain? Berhenti untuk mencari mitra baru. Merekrut mitra baru. Jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Kalau kita berhenti gara-gara mitra kita nggak semangat, maka berhenti juga lah aktivitas kita di HNI. Itu udah pasti otomatis mati itu begitu. Ya. Jadi kalau ada mitra yang tidak semangat, ya sudah kita datangi, sudah kita sapa, kita sambung komunikasi, masih nggak semangat. Kalau saya nih, saya memilih untuk ya sudah dibiarkan dulu aja. Sambil saya mencari mitra-mitra baru lagi. Ya, itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kemudian gara-gara mitra nggak semangat, kita ketularan nggak semangat. Ya, ada dua cara untuk membakar mitra. Yang pertama adalah yang saya lakukan nih, karena ini realita terjadi dalam tim saya misalnya. Saya ketemu dengan si Fulanah, ya Fulanah. Awalnya semangat gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, ya, yang namanya semangat ini kan berarti dia menjalankan aktivitas belanja, tupo pribadi, melakukan rekrutmen, semangat ya. Tapi qadarullah di tengah jalan, dia tiba-tiba tidak semangat. Padahal pangkat sudah eksekutif manager. Ya, pangkat sudah eksekutif manager. Ya, lalu apa yang harus kita kerjakan? Sebagai seorang leader, kita harus jeli nih. Melihat kondisi yang demikian, maka kita harus jeli. Apa yang harus kita kerjakan? Yang saya lakukan adalah, saya katakan kepada beliau, Ibu, ini sayang banget loh, Ibu sudah eksekutif manager, mitranya sudah banyak. Ya, kalau Ibu nggak lanjutkan lagi, dengan kata lain beliau pensiun dini begitu ya. Pensiun dini, sebelum jadi ED udah pensiun dini, minta berhenti gitu. Ya, saya nggak ngelarang. Ya sudah, nggak apa-apa. Boleh jadi emang Ibu butuh istirahat dulu, ya nggak ada masalah. Maka yang saya lakukan adalah saya bakar dari bawah. Beliau saya bakar dari bawah. Caranya gimana? Saya telusuri di AVO, ya, saya cari mitranya yang aktif. Bahkan yang paling aktif gitu ya, saya cari ini, oh ternyata ada beberapa. Dan kemudian yang aktif ini saya hubungi. Ya, saya hubungi. Dan kemudian saya datangi. Saya bangun komunikasi, saya bina. Sampai kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini mentornya mitra saya ya, pangkatnya adalah executive manager. Saya bakar dari bawah dia. Saya colek jaringan bawahnya, saya bina, Masya Allah. Ternyata yang saya bakar dari bawah ini, dia jadi LED. Bakar dia, kebakar nih. Ya jadi LED, mentornya pensiun dini jadi EM. Ya, saya bakar dari bawah nih. Wah, ini cara yang sangat efektif. Ya, atau yang kedua adalah kita bakar dari atas. Berarti dari kita sebagai mentor.
Ya, jadi dua cara. Kalau kayak kita melihat mitra yang lagi nggak semangat, dua cara bakarnya. Silakan bakar dari bawah, temui mitra aktifnya, ya, potong kompas, bina mereka. Ya, harapannya begitu si mentornya yang tadinya nggak semangat ini ngelihat di bawah nih bergejolak gitu ya, bergejolak tuh maksudnya ngomset gitu ya, ngomset naik level thread gitu ya. Ini saya yakin banget nih, tinggal dicolek nih, bu, masih ingat nggak masih fulanah ini, mitra ibu loh. Oh iya, sekarang udah LED loh. Wah, udah LED gitu. Bukan kebakaran jenggot ya kalau mama ya. Iya, bukan Pak. Tahu apaan? Warna apa ya? Warna apa? Oh gitu ya? Oh gitu Pari, iya. Wah itu langsung ngacir lagi Bapak Ibu sekalian. Nah itu diantara yang saya kerjakan. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah berhenti atau jangan pernah tidak semangat, gegara begitu melihat mitra kita yang sedang tidak semangat. Ya, oke Mas Indra. Baik, terima kasih Om Ari Mariadi, luar biasa ya.